Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi perkuliahan praktikum asuhan kebidanan kehamilan, yaitu tentang pemeriksaan lepol pada ibu hamil. Pada mata kuliah ini adalah berguna untuk mencapai atau membekali bidan dalam mencapai kompetensi inti bidan, terutama dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan. Nah, teman-teman, marilah sama-sama kita simak materi berikut. Mudah-mudahan dapat menjadi salah satu bahan pendukung ya untuk mencapai kompetensi bidan. Baiklah teman-teman, pemeriksaan palpasi lepol pada ibu hamil merupakan salah satu praktikum pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Salah satu capaian pembelajaran dalam mewujudkan kompetensi bidan sebagai care provider atau pemberi asuhan kebidanan pada ibu hamil. Jadi asuhan yang kita berikan itu berdasarkan kode etik, standar praktek, standar asuhan, dan dapat melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada ibu hamil secara tepat. Pemeriksaan lepol pada ibu hamil merupakan salah satu komponen dari pemeriksaan abdomen pada ibu hamil. Nah, pemeriksaan palpasi ini merupakan teknik pemeriksaan ya pada abdomen ibu hamil untuk menentukan posisi dan letak janin dengan melakukan palpasi abdomen pada ibu hamil. Nah, di sini kita tekankan dalam melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan pada klien atau ibu hamil, kita harus menerapkan konsep falsafah kebidanan, yaitu memperlakukan klien sebagai manusia secara utuh dengan memperhatikan aspek biopsikososial spiritual, serta memperhatikan aspek perilaku profesional pelayanan, yaitu meliputi komunikasi, etika, etiket, moral, serta tanggap terhadap sosial budaya klien. Palpasi lepol terdiri dari 4 langkah, yaitu lepol 1, lepol 2, lepol 3 sampai dengan lepol 4. Mari kita lihat masing-masing tujuan dari pemeriksaan lepol ini. Untuk lepol 1, itu bertujuan untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri. Kemudian pada lepol 2 itu bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal. Ya. Kemudian untuk lepol 3 bertujuan untuk membedakan bagian presentasi dari janin dan memastikan apakah bagian terendah janin sudah masuk panggul atau belum. Seterusnya lepol 4. Lepol 4 adalah bertujuan untuk meyakinkan hasil yang ditemukan pada pemeriksaan lepol 3 dan untuk mengetahui sejauh mana bagian presentasi sudah masuk panggul. Selanjutnya teman-teman, dari hasil pemeriksaan palpasi lepol yang telah kita lakukan, kita perlu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan palpasi lepol dari deskripsi hasil pemeriksaan dengan rabaan tangan, sehingga kita mampu menentukan diagnosa, ya, diagnosa tentang apakah janin tunggal atau ganda, kemudian umur kehamilan, letak, presentasi, punggung kanan atau kiri yang berada pada sisi lateral, kemudian area puntum maksimum untuk auskultasi, serta menentukan sejauh mana janin masuk panggul. Selanjutnya kita masuk kepada lepol 1. Untuk lepol 1 ini, tujuannya adalah memperoleh rabaan seberapa tinggi fundus uteri dengan rabaan jari tangan terhadap titik tunjuk area pada abdomen ibu. Selanjutnya pada lepol 1 ini juga mengestimasikan umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Kita lihat pada gambar di samping ini, umur kehamilan dan estimasi tinggi fundus uteri berdasarkan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri pada lepol 1. Nah, pada usia kehamilan 12 minggu,
itu diperkirakan tinggi fundus uteri berada pada 1-2 jari di atas simfisis. Usia kehamilan 16 minggu, tinggi fundus uteri berada pada pertengahan simfisis pusat, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, kemudian 24 minggu setinggi pusat, selanjutnya 28 minggu tinggi fundus uteri berada pada 3-4 jari di atas pusat, seterusnya 32 minggu TFU berada pada pertengahan pusat dan prosesus sipoideus. Seterusnya, usia kehamilan 36 minggu, diperkirakan tinggi fundus uteri berada pada 3-4 jari di bawah PX. Kemudian, pada usia kehamilan 40 minggu akan mengalami penurunan, tinggi fundus uteri berada pada pertengahan pusat dan PX. Nah, kemudian pada pemeriksaan level 1 ini juga, meraba adanya bagian janin yang berada di area fundus uteri. Tergantung nanti ciri-ciri berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita dapat pada fundus uteri ibu. Selanjutnya pada level 2. Pada level 2 ini bertujuan memperoleh rabaan mengenai bagian janin yang berada pada sisi lateral atau samping kanan dan kiri ibu. Apabila letak atau situs memanjang terhadap sumbu badan ibu, maka akan teraba bagian janin yang merupakan tahanan yang datar, keras, dan memanjang pada bagian sisi lateral kanan atau kiri ibu. Begitu sebaliknya. Jadi pada level 2 ini tergantung nanti apa hasil pemeriksaan dari masing-masing sisi lateral ibu. Selanjutnya pada level 3. Level 3 bertujuan untuk memperoleh rabaan mengenai bagian janin yang berada di area bawah uterus atau bagian terendah janin, disebut juga presentasi, dan juga menilai apakah bagian terbawah janin sudah masuk panggul atau belum. Nah, apabila teraba janin menunjukkan adanya bagian yang keras, bundar dan melenting di area bawah uterus, berarti menunjukkan presentasi atau bagian terendah janin adalah kepala. Begitu sebaliknya. Selanjutnya level 4. Level 4 memperoleh rabaan mengenai sejauh mana bagian terendah janin sudah masuk panggul. Berarti pada level 4 ini, tujuannya untuk menentukan seberapa masuk bagian bawah ke dalam rongga panggul. Nah, apabila kedua tangan konvergen, berarti hanya sebagian kecil bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Dan jika kedua tangan pemeriksa sejajar, berarti sebagian bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Dan yang ketiga, apabila kedua tangan divergen, berarti sebagian besar bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Sebelum melakukan praktikum pemeriksaan lepok pada ibu hamil, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama praktikum. Yang pertama, kita harus menyiapkan ruangan yang nyaman dan tertutup. Ya, kemudian ada air mengalir untuk mencuci tangan, sabun, handuk, ya. Kemudian tempat tidur pasien dan selimut. Selanjutnya juga ada pita meter, ya, untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian juga ada form atau buku untuk dokumentasi hasil pemeriksaan ibu hamil. Bisa buku KIA, kartu ibu, atau status ibu hamil. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja pemeriksaan lepok. Pemeriksaan lepok pada ibu hamil dapat kita lakukan di laboratorium scale atau real setting klinik seperti BPM, puskesmas atau rumah sakit saat kita praktik. Langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan, menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan lepok pada ibu hamil, mempersilahkan ibu untuk kencing terlebih dahulu,
kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah. Ibu hamil dipersilahkan kencing terlebih dahulu karena untuk kenyamanan klien dan memudahkan perabaan saat palpasi abdomen. Selanjutnya, selengkapnya kita ikuti langkah-langkah pemeriksaan Leopold pada ibu hamil sesuai dengan penuntun berikut ini. Yang pertama adalah persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapan dan pelaksanaan, kita harus menyiapkan semua persiapan seperti bahan, alat, dan tempat. Kemudian untuk pelaksanaan, kita harus tekankan di sini mengenai sikap dan perilaku. Untuk sikap dan perilaku, tentunya kita harus menjelaskan semua tujuan dan prosedur yang akan kita laksanakan, dan jangan lupa kita selalu menjaga privasi pasien. Nah, pada level 1 ini yang langkah awal yang kita lakukan adalah yang pertama adalah mengetengahkan uterus dengan kedua tangan, ya seperti gambar di samping. Kemudian melakukan fiksasi dengan cara menahan fundus uteri dengan tangan kiri. Terusnya mengukur tinggi fundus uteri dengan jari-jari tangan kanan, ya setinggi apa sesuai dengan usia kehamilan akan kita dapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya juga meraba bagian fundus untuk menentukan bagian yang teraba di fundus, baik bisa nanti kepala atau bokong. Nah, kemudian apabila teraba pada bagian janin yang keras, bundar, melenting, maka bisa kita interpretasikan bagian teraba di area fundus uteri itu adalah kepala. Apabila hasil perabaan fundus uteri menunjukkan adanya bagian janin yang kurang bundar, lunak, dan tidak melenting, maka dapat kita interpretasikan adalah bagian janin yang berada di area fundus adalah bokong. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan level 2. Setelah melakukan pemeriksaan level 1, maka kita lanjut ke pemeriksaan level 2 dengan menggeser tangan ke sisi samping perut ibu. Tangan kanan bidan di perut ibu sebelah kiri, tangan kiri bidan di perut ibu sebelah kanan. Seterusnya menahan perut ibu sebelah kiri dengan tangan kanan dan meraba perut sebelah kanan ibu dengan tangan kiri bidan. Kemudian meraba dan merasakan bagian-bagian janin. Punggung akan teraba datar dengan tahanan kuat, sedangkan bagian kecil janin akan teraba bagian yang berbenjol-benjol. Kemudian melakukan pemeriksaan yang sama pada sisi sebaliknya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan level 3. Dari pemeriksaan level 2 tadi, dengan posisi tangan bidan pada samping kiri dan kanan ibu, maka kita melakukan menggeser tangan kanan di atas simfisis untuk menangkap bagian terbawah janin. Kemudian menahan fundus uteri dengan tangan kiri. Selanjutnya meraba bagian terbawah janin untuk menentukan bentuk dan kekerasannya. Bila melenting, ya kemungkinan itu adalah kepala janin. Selanjutnya dilakukan menggoyangkan dengan lembut bagian terbawah janin dengan tangan kanan untuk menentukan apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan level 4. Langkah awal yang kita lakukan yaitu mempersilahkan pasien untuk meluruskan kakinya. Posisi bidan berdiri menghadap kaki ibu. Kedua tangan bidan diletakkan di sisi bagian bawah uterus untuk menangkap presentasi janin. Kemudian kita melakukan perabaan dan mengidentifikasi, memastikan presentasi janin masuk panggul. Apabila kedua tangan bertemu atau konvergen, berarti presentasi sebagian kecil masuk panggul. Dan apabila kedua tangan tidak bertemu atau divergen, berarti presentasi sudah masuk panggul. Langkah selanjutnya kita melakukan membereskan alat, kemudian memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien, serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan melalui buku KIA atau buku status ibu. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi di sini kita melakukan tindakan secara sistematis, harus berurutan, kemudian melakukan tindakan dengan baik.
Demikianlah materi tentang pemeriksaan LEPOK pada ibu hamil. Silahkan teman-teman melakukan latihan keterampilan pemeriksaan LEPOK dengan langkah kerja ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya pada channel YouTube ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.